Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini senang sekali rasanya bisa bertemu dengan kalian semua. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Boleh minta tolong salah satu dari kalian memimpin doa? Kasih saya, Bu. Oh iya. Ibu Ustazah kita mengeluarkan dari sebelum kita mulai bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, setelah berdoa, sekarang saya akan memulai sesi perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Cinta Kintarani atau kalian bisa panggil saya Bu Cinta karena saya sudah berkenalan. Sekarang kalian juga perkenalkan diri dan sebutkan ketakutan terbesar kalian dan cara mengatasi ketakutan tersebut. Misalnya kayak saya takut kecoa, saya beli penyemprot kecoa dan semprotin di sisi-sisi yang ada kecoa gitu. Nanti dimulai dari misalkan Apa maksudnya? saya dulu Itu harusnya berurutan dong. dia lagi mikir kan dulu. Oh, kita skip dulu, skip. Saya dulu aja. Jadi saya tuh bener-bener semangat sekali ya. Kokoh banget. Oke, perkenalkan nama saya Nadia Sakarina, biasa dipanggil Nadia. Ketakutan saya itu adalah saya takut banget sama gelap, terus saya takut banget sama hantu. Takut banget. Cara sholat. Enggak. Sholat ya. Masya Allah. Cara ngatasinya itu saya nggak pernah tidur benar-benar lampu itu mati semua, gelap semua, enggak. Saya tuh harus ada lampu yang nyala sedikit aja, benar-benar ngeliatin kalau di sekitar itu nggak ada apa-apa. Terus nggak boleh ada baju yang gantung gitu tuh. Saya berpikiran bahwa itu saya cuma tidur nggak ada, saya takut banget. Selanjutnya siapa mau duluan? Sama dia juga. Tahu ya. Silakan selanjutnya. Perkenalan nama saya Mas Abdullah, biasa dipanggil Hanum. Ketakutan saya sama kayak gitu. Oke. Lanjutnya Mbak yang baju hijau. Perkenalkan nama saya Nancy Faisi, bisa dipanggil Nenek. Ketakutan terbesar saya tahu kecoa. Cara mengatasinya saya panggil Papa. Oke. Lanjutnya Mbak baju kuning. Ya, perkenalkan. Nama saya Azra Devia, dipanggil Azra. Ketakutan saya juga sama, tapi ditambahnya kecoa sama cicak. Jadi kalau misalkan cara ngatasinnya, saya kadang manggil adik saya, kalau nggak mak saya, kalau nggak bapak saya. Lanjutnya Masnya. Perkenalkan, nama saya Hussein Haji Prabowo, dipanggil Haji. Ketakutan terbesar saya sama cicak. Ngatasinnya hindarin, usir, selepet. Oh, kejam sekali. Lanjutnya. Berapa? Nama saya Yuda Sahara, dipanggilnya Yura. Ketakutan terbesar saya itu Ngambil duit. iya betul, punya duit. Caranya harus punya duit. Ya, Harus kerja. Lanjutnya. Nggak perlu lupa juga. Ketakutan saya itu sama kecoa tidak pakai Semua ini fantasinya adalah ambil tisu balik lagi tembok Oh gitu emang kita berani pegangnya. Itu berani lagi pegangnya. dia nggak nabrak ya lagi dia nggak nabrak. Selanjutnya nih Mbak. Nama saya Siti Maulana, dipanggil Zaima. Ketakutan saya itu tidak bisa memenuhi harapan saya. Rencana saya itu membuat rencana yang realistis
nggak layanan bimbingan kelompok itu apa? Belum. Oke, saya jelasin sedikit ya. Bimbingan kelompok itu terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan kelompok. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok yang meliputi anak-anak, remaja, maupun dewasa. Tujuan dari bimbingan adalah untuk membantu individu atau kelompok mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Sehingga orang yang dibimbing dapat menjadi lebih mandiri dan mengembangkan kemampuannya. Bimbingan dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan pribadi dan sumber daya yang tersedia, serta berdasarkan pada norma-norma yang berlaku. Sementara itu, kelompok merupakan kumpulan orang yang terdiri dari dua atau lebih orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah suatu metode bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam bentuk kelompok. Pasti kalian bertanya-tanya kan, tujuannya ini tuh apa sih melakukan bimbingan kelompok ini? Iya. Oke. Tujuannya itu adalah untuk memberikan panduan, dukungan, dan arahan kepada peserta kelompok dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan dirinya sendiri, meningkatkan kesadaran diri akan hal kelebihan dan kekurangan, dan dapat dukungan emosional yang aman di mana anggota kelompok berbagi perasaan dan pengalaman dalam hidupnya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini kita kan ada 10 orang nih. Di sini saya bertugas sebagai pemimpin kelompok yang memfasilitasi jalannya sesi. Sementara klien yang berjumlah 9 orang ini adalah anggota yang berperan sebagai peserta kelompok dan turut serta dalam proses bimbingan ini. Sekali lagi saya harap semua teman-teman bisa menjaga suasana keakraban ya. Jangan sampai ada yang saling menertawakan pendapat teman yang bisa merendahkan martabat mereka. Maksud dari kedatangan saya pada hari ini adalah untuk memberikan bimbingan konseling dengan format bimbingan kelompok. Dengan topik yang akan saya bahas hari ini adalah melepaskan rantai trauma dengan menyembuhkan luka emosional. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, menurut kalian trauma itu apa sih? Ada yang mau jawab? Apa? Silakan Mbak Najwa. Kejadian buruk di masa lalu. Oke, ada yang mau jawab lagi? Trauma itu apa ya? Ketakutan dari masa lalu yang masih kebayang-bayang. masih dirasain lagi. Oke. Udah sebagian benar nih. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya jelasin di sesi materi ya. Nah, maka dari itu pembahasan kita kali ini tujuannya itu untuk membantu mengurangi dampak negatif pada trauma, meningkatkan pemahaman dan kesadaran diri, menyediakan ruang untuk mengekspresikan emosional, mengendalikan emosi lebih baik, membangun kekuatan dan ketahanan mental, serta mengembangkan keterampilan sosial dengan lebih baik. Oke, supaya teman-teman dapat melepaskan rantai trauma dengan menyembuhkan luka emosional, maka dari itu saya akan memakai teknik psikodrama. Teman-teman ada yang udah tahu belum teknik psikodrama itu apa? Belum. Oke, belum ya. Jadi saya jelaskan sedikit, psikodrama adalah salah satu bentuk permainan peran yang digunakan sebagai teknik terapeutik untuk mengatasi masalah psikologis yang dialami oleh individu. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikiater asal Australia, yaitu Jacob L. Moreno pada awal abad ke-20. Psikodrama ini melibatkan individu atau kelompok yang berperan dalam situasi atau skenario tertentu dengan tujuan untuk menggali perasaan, memproses emosi, dan memahami dinamika interpersonal yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikodrama adalah metode terapi yang menggunakan permainan peran untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis dengan memerankan berbagai peran. Peserta juga dapat mengeksplorasi perasaan dan konflik internal, serta memahami dinamika hubungan mereka. Psikodrama dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan fasilitator yang membimbing prosesnya. Teknik ini efektif untuk memulihkan emosional, meningkatkan keterampilan sosial, dan memperbaiki hubungan interpersonal sehingga mendukung kesejahteraan psikologi secara keseluruhan. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, saya akan menjelaskan beberapa prinsip yang mendasari pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Ada beberapa asas yang penting untuk mendukung kelancaran jalannya bimbingan kelompok kali ini ya, yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kegiatan, asas
kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Asas-asas ini digunakan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi, pertama-tama saya berharap kepada teman-teman sekalian untuk berani merasa bebas dan terbuka dalam mengemukakan ide, saran, dan tentang apa saja yang sedang dirasakan yang menyangkut ke dalam topik kali ini tanpa ada rasa malu dan ragu-ragu. Yang kedua, saya juga ingin setiap anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa ada rasanya malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Yang ketiga, saya berharap teman-teman dapat berpartisipasi aktif dalam mengemukakan pendapat pribadi sehingga dapat tercapainya tujuan kegiatan bimbingan kelompok. Yang keempat, saya ingin semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku atau sesuai kesepakatan bersama. Yang kelima dan yang terakhir, yaitu saya berharap agar setiap anggota yang hadir mampu merahasiakan informasi yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang berbau privasi atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Kita juga menyepakati ya, seluruh anggota kelompok harus mengikuti sesuai norma yang berlaku, seperti menghargai pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan, dan memberikan dukungan satu sama lain. Saya yakin jika bersama-sama memegang nilai-nilai ini, kelompok kita akan menjadi tempat yang nyaman, aman, dan selalu bermanfaat bagi semua. Apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Susunan kegiatan bimbingan kelompok ini akan dimulai dengan penjelasan materi singkat tentang apa saja yang menjadi bagian dari trauma, seperti pengertian trauma, jenis-jenis trauma, dampak, dan cara penyembuhannya. Lalu akan dilanjutkan dengan ice breaking supaya nggak suntuk ya teman-teman. Lalu ada juga sesi pembagian peran yang akan bermain di psikodrama yang sudah saya buat naskahnya. Dan terakhir ada sesi tanggapan dari anggota terhadap bimbingan kelompok hari ini atau terhadap drama yang tadi sudah kita mainkan dan saksikan. Lalu kita juga akan melaksanakan penilaian segera atau LISA yang nanti Ibu akan bagikan instrumennya supaya kalian bisa mengisi ya. Oke, buat teman-teman di sini, kita semua berada dalam ruang yang aman dan saling mendukung. Apapun yang kita bicarakan di kelompok ini akan tetap menjadi rahasia di antara kita. Tidak ada penilaian, hanya kesempatan untuk saling mendengarkan dan belajar dari satu sama lain. Saya paham bahwa berbagi perasaan atau pengalaman pribadi bisa jadi tidak mudah, tapi mohon diingat ketika kita berbagi, kita bisa mendapatkan perspektif baru dan dukungan yang mungkin tidak kita harapkan. Oke, sekarang kita masuki sesi materi ya. Oke, kita sekarang akan memasuki sesi materi ya. Pertama-tama, saya akan membahas pengertian dan jenis-jenis trauma dan juga penyebabnya. Jadi, trauma itu adalah suatu kondisi psikologis atau emosional yang terjadi akibat pengalaman atau kejadian yang sangat menyakitkan, menakutkan, atau mengganggu. Pengalaman tersebut bisa berupa peristiwa fisik atau emosional yang membuat seseorang merasa terancam, tertekan, atau tidak berdaya. Trauma dapat dipengaruhi kondisi mental seseorang yang dapat bertahan lama, bahkan pengaruh pada kualitas hidup mereka. Kalian pernah nggak merasa kayak takut atau cemas pada situasi tertentu? Pernah dulu. Sering. Nah, misalnya kayak trauma fisik, trauma psikologis atau emosional, trauma sosial. Nah, di sini saya akan jelasin ya trauma fisik dan lain-lainnya itu apa. Trauma fisik itu seperti cedera atau luka fisik akibat kecelakaan, kekerasan atau bencana alam. Cedera ini bisa menimbulkan rasa sakit fisik yang mendalam dan mempengaruhi kesehatan fisik seseorang dalam jangka panjang. Trauma psikologis atau emosional itu berkaitan dengan pengalaman yang menyebabkan gangguan emosional, seperti kehilangan orang yang sangat disayangi, pelecehan, kekerasan, atau kecelakaan yang mengancam jiwa. Perasaan cemas, takut, marah, atau tidak berdaya seringkali muncul sebagai akibat dari trauma psikologis. Dan yang terakhir itu trauma sosial, perasaan atau dampak trauma yang berkaitan dengan interaksi sosial seperti diskriminasi, penolakan, atau kekerasan sosial. Coba dong sharing sedikit yang punya pengalaman seperti yang saya sebutkan tadi, ada nggak? Sharing.
tentang trauma. Traumanya apa? Kecelakaan aja ya? Kecelakaan Oh, saya Kalau fisik boleh. jadi kan saya tuh dulu tuh pindahan SMP-nya ya, yang Bekasi itu pindahan. Jadi tradisi sih kebiasaan ya, kebiasaan dari Sumedangku. Kalau biasa travel banyak ya, sedangkan pas pindah ke Bekasi itu roknya tuh pakai rainbow, sesuai kan kalau SMP 2 ya rainbownya. Iya, jadi nggak boleh pakai rainbow banyak khusus, jadi harus pakai rainbow 2 gitu. Sedangkan saya tuh masih kebiasaan masih pakai rainbow SMP, tapi rainbow banyak gitu. Pas saya mau kamar mandi, kan kalau rainbow banyak tuh ngembang gitu ya, di badan saya tuh kayak bantut gitu. Pas saya mau kamar mandi, saya dikatanya sama adik kelas saya, katanya katanya udah mau punya rainbow banyak kayak punya SD, badannya banget, bulat. Wah, situ saya benci banget pakai rok yang bang-bang gitu. Sampai sekarang saya nggak pernah lagi pakai rok yang bang gitu. Saking takutnya kelihatan badan saya banget. Terima kasih ya Mbak Najwa sudah sharing-sharing di sini. Nah, disebutkan oleh Mbak Najwa itu juga termasuk cerita yang adalah trauma dan juga penyebabnya ya. Oke, selanjutnya ada dampak trauma. Dampak trauma dapat bervariasi tergantung pada jenis traumanya yang dialami, serta cara individu menghadapinya. Beberapa dampak trauma yang umum yaitu meliputi masalah kesehatan mental, perubahan perilaku, kesulitan dalam hubungan, dan juga masalah fisik. Di sini saya jelasin sedikit ya. Masalah kesehatan mental, ada trauma dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, gangguan stres, atau PTSD pasca trauma ya, atau gangguan kecemasan sosial. Individu yang mengalami trauma tersebut mungkin merasa tertekan, cemas, atau takut tanpa ada alasan yang jelas. Yang kedua ada perubahan perilaku. Dampak trauma dapat terlihat dalam perubahan perilaku, seperti menarik diri dari orang lain, kesulitan dalam mempercayai orang lain, atau menjadi sangat waspada terhadap lingkungan sekitar. Beberapa orang juga mungkin menunjukkan perilaku impulsif atau agresif sebagai respon terhadap trauma. Yang ketiga, kesulitan dalam hubungan. Trauma bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Pengalaman traumatis seperti pengkhianatan atau kekerasan bisa membuat individu kesulitan dalam mempercayai orang lain atau merasa terancam dalam hubungan interpersonal. Yang terakhir ada masalah fisik. Trauma emosional juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, masalah pencernaan, atau nyeri kronis. Beberapa individu mungkin mengalami gejala fisik yang berkaitan dengan stres emosional yang belum terselesaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyembuhan dan pemulihan trauma. Penyembuhan dan pemulihan trauma adalah proses yang membantu individu yang telah mengalami trauma untuk mengatasi dampaknya dan kembali menjalani hidup dengan lebih sehat dan seimbang. Proses ini tidak selalu mudah dan bisa memakan waktu yang cukup lama. Namun, dengan dukungan yang tepat, individu dapat mencapai pemulihannya. Berikut adalah saya akan menjelaskan beberapa aspek penting dalam penyembuhan dan pemulihan trauma ya. Pertama ada penerimaan dan pemahaman. Langkah pertama dalam penyembuhan trauma adalah menerima kenyataan bahwa trauma telah terjadi dan bahwa itu berpengaruh pada kehidupan seseorang. Dengan pemahaman ini, individu bisa mulai mengidentifikasi bagaimana trauma mempengaruhi perasaan, perilaku, dan hubungan mereka. Lalu ada terapi psikologis yang akan kita lakukan nanti di psikodrama ya. Dengan terapi psikologis seperti terapi perilaku kognitif atau CBT atau terapi pemrosesan kognitif atau CPT adalah salah satu metode yang efektif untuk membantu individu mengatasi trauma. Terapis akan membantu individu memahami dan mengubah pola pikir atau perilaku negatif yang timbul akibat trauma, serta memberikan cara-cara untuk pengelolaan perasaan dan stres. Yang
Mengembangkan keterampilan untuk mengelola stres dan emosi adalah bagian penting dari pemulihan trauma. Ini termasuk teknik relaksasi, meditasi, pernapasan dalam, atau yoga yang dapat membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi kecemasan atau ketegangan. Yang terakhir ada dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok pendukung sangat penting dalam proses penyembuhan. Merasa diterima, dipahami, dan didukung dapat mempercepat pemulihan dan mengurangi perasaan isolasi yang sering dialami oleh mereka yang mengalami trauma. Jadi teman-teman, jika ada yang merasa mengalami trauma, tidak perlu khawatir ya. Cobalah untuk melakukan penyembuhan seperti yang saya sebutkan tadi. Berdasarkan pengalaman saya, salah satu penyebab terjadinya trauma adalah karena pengkhianatan emosional, seperti tema psikodrama nanti yang akan diperankan oleh kalian, yang berakibatkan kurangnya rasa percaya diri, susahnya untuk memiliki kepercayaan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Padahal kita semua memiliki kekuatan dalam diri untuk sembuh dan maju. Jadi penting sekali untuk fokus pada diri sendiri dan apa yang kita jalani di masa sekarang sampai masa depan, bukan pada apa yang kita rasakan di masa lalu. Oke, selanjutnya karena udah pada lemes banget nih kelihatannya, untuk itu mari kita melakukan ice breaking dulu ya. Oke. Di sini ada ice breakingnya, judulnya tuh permainan tebak kata lewat gaya. Jadi instruksinya itu adalah kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Karena kalian ada 9 kan, jadi nanti dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Nah, nanti orang-orang yang di baris pertama itu akan saya beri kata unik, dan orang pertama harus menjelasin kata yang saya kasih menggunakan gaya. Contohnya misalkan saya ke Mbak Farah, misalkan katanya itu kucing, saya meragain kucing, gitu, kucing lah, kucing. Nah nanti Mbak Farah ngejelasin ke Mbak Najwa kucing juga. Nah nanti Mbak Najwa harus nebak kata apa yang Kayak kata bulan saya gitu ya. Iya, seperti itu. Gila-gila. Iya, boleh gitu. Oke, karena di sini streamingnya berkelompok, saya serahkan untuk cari kelompok sendiri ya. Udah Bu. Ini bertiga. Jadi lebih gampang ya. Oke, karena udah dapet kelompoknya, kita berdiri aja yuk biar lebih seru nih. Sesuai kelompoknya, baris sesuai kelompoknya ya. Ini. Kelompok mana dulu? Gini. Oh gini. Iya gini. Kamu kelompoknya siapa aja? Aku sama dia sama itu. Ya berarti gini. Tapi biji. Nah terus yang lain? Yang lain gimana Bu? Siapa? Kamu bukan di sini. Neng. Nanti pikirin sini. Tarik tangan. Ini kalau tadi kamu gimana sih? Kamu lagi bimbingan loh ini. Berarti kamu Ayo. Kakinya di tengah. Nah ini siapa satu lagi kelompoknya? Siapa kelompoknya? Jangan kayak gitu ya. coba dulu. Nama dulu. Apaan sih? Nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya Sunflower. Apa aja? Oke, udah dapet ya. Kok 3 kelompok? Iya, 3. Cara mainnya gimana, Bu? Ya, nggak dengerin dia Bu. Lupa saya tiba-tiba. Oke, sekarang biar lebih semangat, coba kita kasih yel-yel dulu nih. Coba dari kelompok ini yel-yelnya gimana? Bikin yel-yel dulu, atau nggak bikin yel-yel dulu? Dari kita aja, Bu, dari kita. Kita udah ada. Udah beres belum yel-yelnya? Siapa harus pakai yel-yel? Iya dong. Harus biar semangat. Tangan kanan ya. Kaki kiri ya. Oke, dari kelompoknya Mbak Najwa dulu nih, maju, silakan maju ke depan. Silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Oke, mulai ya dari kelompok kamu sekarang. Ya gimana?
bener ya. 1, 2, 3. Gak perlu. Udah gitu aja. Ada yang ulang. 1, 2, 3. Lalu Ini deh. yang aja. Ayo. Gue ini ulang lagi. Ayo, 1. Aduh, maksud teman kamu. Ini dulu. Ibu sangat gue dipikir trauma. Salah efek trauma. Oke, masuk. Ya, 1, Kelompok terakhir ya. 3. kami dari kelompok Ya. yang Oke, menari. Siapa menang? Siapa? Ya udah nggak ada yang menang di sini. Semuanya bagus. Ore. Oke. Sekarang sudah selesai ngobrolnya. Sekarang instruksinya yang baris kedua sama ketiga mari ke sana dulu. Oke. Kalian saya bisikin katanya. Kamu yang bener ya, Wak. Bentar, ayo Bu. Ayo. Mulai ya, saya bisikin. Mereka sama. Dan gitu. Oh, ibu sekolah. Oke, udah. Baris pertama udah siap? Siap. Oke, baris kedua boleh madep ke sini. Coba peragain. Satu, dua, tiga, cukup. Baris kedua. Baris pertama kalau belakang, baris kedua ke depan. Oh, belakang. Pindah dulu, pindah. Kamu coba. Kamu cuma ya. Jangan curang ya. Udah, silakan peragain. Udah. Satu, dua, tiga, cukup. Udah. Parah banget. Baris kedua ke belakang, baris ketiga ke depan. Coba dari kamu. Jawabannya apa? Oh iya, jawabannya apa? Jawabannya apa? Ya betul. Kamu peragain dulu. Apa jawabannya kira-kira? Kok gitu sih? Kupu-kupu gini. Itu kan kayak ini yang kupu-kupu gitu loh. Iya. Ya udah salah tapi gak apa-apa. Keren banget. Kamu buat Aji. Udah kamu. Coba peragain dulu dong. Peragain dulu. Peragain dulu gimana? Ya itu hewan apa kira-kira? Lumba-lumba. Oke, cukup. Ya udah cukup ya. Terima kasih. Oke, gimana nih setelah ice breaking? Sudah makin seger belum? Bener banget, Bu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sesi psikodrama ya. Oke, Bu. Oke. Jadi di psikodrama ini tadi kan saya udah jelaskan psikodrama itu apa. Jadi di sini saya udah ada naskahnya. Saya ceritain sedikit. Saya mengangkat judul Luka Hati yang di dalamnya terdapat 5 orang yang akan menjadi pemeran dalam dramanya ya. Jadi
ceritanya begini, nanti akan ada beberapa pemeran yaitu Maya, Ardi, Anggun, Rina, dan juga Butika. Jadi Maya itu dalam naskah psikodrama ini adalah karakter yang tengah menghadapi luka emosional yang mendalam akibat perselingkuhan pacarnya Adi. Dia merasa kecewa, cemas, bingung, dan juga takut. Yang kedua itu ada Ardi. Dalam naskah psikodrama ini karakternya itu kompleks, dihadapkan pada dilema emosional dan ketidakjujuran dalam hubungan dengan Maya. Dia karakter itu pengkhianatan, ketidaktulusan, dan juga penyesalan. Yang ketiga itu Anggun. Anggun tuh jadi selingkuhannya Ardi ya. Dalam naskah psikodrama ini karakternya itu kuat, manipulatif, dan penuh dengan sikap percaya diri yang terkadang tampak dingin dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. Lalu yang keempat itu ada Rina. Rina ini temannya dari Maya. Dalam naskah psikodrama ini dia sahabat Maya yang berperan penting dalam memberikan dukungan emosional dan moral. Dan yang terakhir ada Butika, yang mana dia berperan sebagai seorang konselor berlisensi yang membantu Maya dalam proses penyembuhan emosional setelah mengalami trauma akibat perselingkuhan. Oke, dari teman-teman di sini siapa yang mau mengambil peran Maya? Oke, Mbak Yura ya. Yang kedua itu Ardi, karena di sini cuma satu ya cowoknya. Makasih ya sudah bersedia. Yang ketiga itu ada Anggun. Siapa yang mau peran selingkuhan? Oke, Neneng ya. Oke, selanjutnya ada Rina. Siapa yang menjadi Rina? Saya Bu. Oke. Dan yang terakhir Butika, konselornya. Siapa yang menjadi konselornya? Oke, boleh. Terima kasih ya. Oke, karena udah dapet perannya masing-masing, kita mulai dari sekarang aja ya. Iya Bu. Di sebuah kafe di mall, Ardi duduk bersama Anggun. Mereka sedang menikmati waktu bersama ketika Maya, pacar Ardi yang sedang refreshing di sebuah mall yang sama, tanpa sengaja melihat mereka dari jauh. Gimana nih? Kamu mau? Biasa. Ardi. Sudah kamu kesini? Nah ya. Bagus deh, datang tempat aku. Jadi ini yang kamu lakuin di belakang aku, kamu selingkuh sama dia. Mei, aku bisa jelasin Mei, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Nggak perlu dijelasin, ini tuh aku udah ngeliat di depan mata aku sendiri ya, kamu selingkuh sama dia. Maya, lo tuh terlalu naif tuh. Adi tuh udah milih gue, dia tuh gak ngehargain dia. Jadi kamu bangga sama pencapaian kamu buat ngancurin hubungan aku sama Ardi? Aku ngajarin kamu. Aku, Maya, hey, aku itu ngambil hak aku. Aku yang harus jadi punya Ardi, bukan kamu. Aku tuh gak pantas jadi ngelakuin kayak gini. Mei, aku minta maaf. Lihat Maya, Ardi ini apa? Kamu juga bisa terima kata ini. Dia gak kemarin bilang kamu. Jadi ini akhirnya, kamu itu mau milih aku apa dia? Ditanya lagi. Bagus sih, jadinya sekarang kita udah bisa bahagia tanpa Iya, aku ikut kamu. Sementara itu, Maya berjalan menjauh dengan hati yang hancur meninggalkan keduanya di kafe. Dan Ardi tetap terdiam, tidak tahu apakah pilihan yang ia buat benar-benar yang terbaik. Setelah beberapa minggu kemudian, Maya yang masih teringat akan kejadian itu memutuskan untuk bertemu dengan Rina, sahabat lamanya. Maya membuat janji bertemu dengan Rina di sebuah restoran favorit Maya dan Rina. Kalau Maya, kamu diem aja, dia ada yang dipikirin ya? Iya nih, aku ada yang pikirin. Aku tuh baru aja putus sama Ardi. Ini rasanya berat banget. Karena aku kan udah pacaran sama dia tuh lama banget ya. Aku nggak bisa itu terjadi di aku ya. Dia jadi selingkuh. Dia tuh selingkuh sama cewek lain. Apa? Selingkuh? Sama siapa?
Aku nggak percaya Maya, kalian kan selalu terlihat bahagia. Kenapa dia bisa selingkuhin kamu? Iya, aku juga nggak percaya awalnya. Tapi ternyata selama ini tuh dia punya hubungan sama cewek lain. Nah, aku nggak tahu kalau aku tuh awalnya tuh lagi sedang jalan-jalan di mall. Terus aku ketemu sama Ardi sama cewek itu di kafe, di mall juga. Rasanya tuh hancur banget, Rin. Jadi selama ini tuh aku selalu memberi kepercayaan penuh sama ke Ardi. Terus dia hancurin gitu aja. Maya, aku tahu ini sangat berat buat kamu, tapi percayalah masih banyak orang yang sayang sama kamu. Kamu gak sepantasnya diperlakukan seperti ini. Karena aku tuh merasa bodoh banget deh. Aku merasa seperti aku tuh nggak cukup baik buat dia. Aku selalu berusaha jadi pacar yang baik buat dia, terus kasih perhatian dia, ngedengerin cerita dia. Terus dia itu balesnya pakai selingkuh segala gitu sama cewek lain. Oh ya, kamu gak salah, kamu gak sepatutnya nyalahin diri kamu sendiri. Perselingkuhan itu bukan tentang kamu yang buruk atau kamu yang lebih baik. Itu emang dari diri dianya aja yang gak bersyukur sama satu orang. Dia terus-terusan cari kebahagiaan di orang lain yang belum tentu itu membuat dia bahagia. Kan kalau sekarang hubungan kamu bakal hancur kan sama dia. Aku tuh merasa begitu hancurin. Setiap kali aku melihat orang lain bahagia, aku tuh merasa cemas. Rasanya aku nggak akan bisa mempercayai orang lain lagi. Aku takut untuk membuka hati, terus disakitin lagi kalau misalnya aku buka hati lagi buat orang lain gitu. Terus aku nggak ngerasa nggak ada yang bisa menerima aku setelah ada yang ngelakuin gitu. Ya, aku sangat mengerti banget ya di posisi kamu sekarang kayak gimana. Kamu pasti sangat sedih banget, sakit, kecewa udah dibohongin seperti ini. Dengan keadaan kamu sekarang, menurutku kamu gak boleh diam aja, gak boleh memendam perasaan kamu terus menerus, karena bakal mengganggu di kehidupan sehari-hari kamu. Kamu kayaknya harus ke tenaga profesional deh, ke konselor ataupun ke psikolog. Aku cuma nggak tahu siapa yang bisa ngertiin aku selain kamu nih. Aku takut kalau aku nggak bisa move on. Aku takut gak bisa lagi percaya orang lain. Iya, aku paham banget rasa takut kamu kayak gimana. Tapi kamu gak harus lewatin semua ini sendirian. Aku ingin menyarankan sesuatu, mungkin ini bisa membantu kamu. Apa kamu pernah berpikir untuk pergi konseling? Konseling? Kamu serius? Aku nggak tahu nih, rasanya tuh aneh banget. Aku merasa malu kalau harus pergi ke seorang konselor, apalagi untuk masalah kayak gini. Konseling itu bukan berarti kamu lemah atau nggak bisa mengatasi masalah sendiri, tapi itu kamu peduli sama diri kamu sendiri dan ingin memperbaiki keadaan. Seorang konselor juga bisa membantu kamu untuk melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda dan memberikan kamu cara untuk mengatasi perasaan yang kamu alami. Konselor nggak akan menghakimi atau menyalahi diri kamu. Aku nggak tahu Rina, aku tuh takut kalau aku nggak bisa sembuh dari masalah ini ya. Apa benar konseling ini bisa membantu masalah aku? Maya, percaya deh sama aku bahwa itu udah terlatih untuk membantu orang menyelesaikan masalahnya dan mereka pun sudah teruji gitu. Mereka bakal menjaga rahasia kamu, mereka bakal membantu menuntaskan masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu jangan takut ke konselor, kamu bisa menceritakan apa saja yang kamu rasakan. Tapi kalau mau mulai konseling itu, bagaimana kalau itu nggak membantu? Kalau aku nggak bisa sembuh dari rasa sakit ini? Iya, emang untuk menyembuhkan rasa sakit ini butuh waktu. Jadi setelah kamu ke konselor nggak akan langsung sembuh pada hari itu juga, tapi kamu punya waktu
untuk menyembuhkannya. Kamu setidaknya datang ke konselor itu udah bisa melegakan diri kamu lah, yang awalnya kamu stres banget, diselingkuhin, kamu kecewa banget, kamu nggak tahu mau marah sama siapa kan. Kamu bisa meluapkannya di konselor, kamu bisa menceritakan semuanya pokoknya. Nanti konselornya ngebantu kamu buat mencari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan ini. Oke, apa mungkin aku harus coba ya buat konseling? Aku pikir aku nggak tahu apa aku siap, tapi aku rasa aku harus cobain ya. Iya, kamu harus nyobain. Kamu kalau nggak nyobain, kamu nggak tahu nih kedepannya bakal kayak gimana. Aku bangga sama kamu udah kuat sejauh ini. Mulai sekarang kamu coba ke konselor aja. Kalau kamu butuh ke konselor, butuh bantuan aku, kamu hubungin aku aja. Aku bakal selalu membantu kamu kok. Oke, makasih ya Rin. Aku nggak tahu kalau misalnya aku lakuin tanpa kamu, terus aku akan coba meskipun aku masih takut buat ikut konseling. Iya, kamu harus selalu kuat ya, Maya. Aku akan selalu ada di samping kamu apapun keadaannya, dan kamu harus berani keluar dari zona nyaman ini. Jangan terus mau diselingkuhin sama cowok kamu. Semangat terus ya. Akhirnya Maya pun membuat janji dengan Bu Tika, seorang konselor berlisensi yang berpengalaman dalam menangani trauma emosional. Selamat siang. Saya Tika. Terima kasih sudah datang ke sini, Maya. Siang Ibu. Nama saya Maya. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya tuh baru aja putus sama pacar saya Bu. Saya tahu ini terdengar besar, tapi ini saya tuh dihianati gitu, saya diselingkuhin sama dia. Rasanya tuh hancur banget. Saya nggak tahu harus lakukan apa. Jadi saya merasa nggak cukup baik. Terus saya merasa kecewa karena dia yang saya percayai ternyata menyakiti saya seperti itu. Maya, saya ingin mengingatkan kamu bahwa perselingkuhan itu tidak ada kaitannya dengan nilai dari kamu. Ketika seseorang berselingkuh, itu lebih mencerminkan masalah dalam diri mereka, terus daripada masalah dalam hubungan itu sendiri. Anda harus ingat bahwa kamu tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, dan perasaanmu tidak bisa menjelaskan siapa kamu sebagai pribadi. Tapi Bu, saya merasa begitu dinanti. Bagaimana saya bisa mempercayai orang lain setelah ini? Saya tuh takut jatuh cinta lagi, terus saya nggak percaya sama orang lain karena saya tuh takut diselingkuhin lagi. Rasa takut itu normal, Maya. Ketika kita dihianati kepercayaan kita, apalagi kan kita bisa hancur, dan itu membutuhkan waktu untuk membangun kembalikan rasa kepercayaan itu. Tapi kamu harus ingat, perasaan kamu sekarang adalah bagian dari proses penyembuhan kamu. Ini adalah langkah pertama dalam menyembuhkan luka hati, dan kamu harus memberi dirimu waktu untuk merasakannya. Rasanya itu sudah terlalu terluka Bu. Saya bahkan merasa gak bisa untuk membuka hati lagi dengan orang yang baru. Saya terlalu cepat jatuh cinta, tapi saya juga takut terjebak di dalam hubungan yang salah gitu. Maya, kepercayaan itu nggak bisa dipaksakan ya. Maya, ini adalah sesuatu yang harus dibangun kembali, dan itu memerlukan waktu. Kamu juga harus fokus pada diri kamu sendiri dulu, jangan fokus ke orang lain gitu. Terus mencintai diri sendiri dulu yang penting. Kalau kamu udah cinta diri kamu pasti bisa mengendalikan diri kamu gitu. Terus jangan terburu-buru, berikan waktu pada dirimu untuk sembuh dan mengerti bahwa kamu berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan penuh rasa harmoni. Baik Bu, saya akan coba untuk menjalankan dengan apa sih yang kalian tadi berikan untuk mencintai diri sendiri dulu, baru nanti Coba untuk mencintai orang lain. Iya. Itu aja Ibu rasa cukup ya. Terima kasih Maya udah datang. Terima kasih juga ya Bu. Setelah beberapa sesi dengan Bu Tika,
Maya mulai perlahan merasakan perubahan. Dia mulai memberi ruang untuk dirinya sendiri, menerima perasaannya, dan berusaha untuk tidak menyalahkan diri atas apa yang terjadi. Meskipun ada hari-hari berat, Maya mulai merasakan lebih kuat dan lebih fokus pada dirinya sendiri. Rina, aku tuh udah merasa lebih baik. Memang butuh waktu ya. Dan aku tuh masih sedikit merasa takut, tapi aku belajar untuk tidak terlalu keras pada diriku sendiri. Jadi tuh aku masih belajar buat menerima kenyataan yang kejadian ini, dan aku tuh nggak harus nyalahin diri aku sendiri lagi. Aku senang mendengarnya kalau kamu sudah lebih baik lagi dari kemarin. Aku ngerti kok prosesnya itu nggak mudah, tapi aku bangga sama kamu bisa melewatinya. Ingat, kamu nggak sendiri, kamu punya aku selalu ada untuk kamu. Jadi aku juga merasa lebih kuat sekarang, meski perjalanan ini masih panjang ya, dan aku juga belum sembuh, belum selesai merasa takut, dan aku tahu aku perlu fokus untuk sembuh dan memberikan diri kesempatan untuk merasakan hal-hal yang baik dalam hidup, dan harus bahagia juga. Iya, kamu akan menemukan kebahagiaanmu lagi, Maya. Cinta yang sehat itu datang ketika kamu siap dan mencintai diri sendiri. Aku percaya itu, Lina. Aku tuh nggak tahu kapan, tapi aku percaya cinta yang sehat bakalan datang di aku suatu saat nanti. Iya, pasti ya. Kamu semangat terus. Semoga cepat move on. Semangat. Setelah berbulan-bulan lamanya menjalani proses penyembuhan, Maya akhirnya mulai merasa lebih damai dengan dirinya sendiri. Walaupun trauma akibat perselingkuhan itu masih menjadi bagian dari masa lalunya, Maya tidak lagi membiarkan rasa takut mengendalikan hidupnya. Dengan dukungan konselor dari Bu Tika dan sahabat Rina, Maya belajar untuk menyembuhkan luka emosionalnya dan mulai mempercayai dirinya sendiri. Suatu hari nanti, Maya tahu dia akan siap untuk membuka hati kembali. Tetapi sekarang dia lebih fokus pada dirinya sendiri dan kebahagiaannya. Cerita ini menggambarkan perjalanan Maya dalam mengatasi luka emosional akibat perselingkuhannya. Proses penyembuhannya tidaklah mudah, tapi dengan bantuan konselor dan dukungan dari sahabatnya, Maya belajar untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan memberi ruang untuk menyembuhkan sebelum siap membuka hati untuk cinta yang sehat. Baik teman-teman, karena kita sudah melakukan psikodramanya, sekarang kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu mengevaluasi apa yang dapat diambil dari kegiatan hari ini. Saya ingin nanya nih sama teman-teman yang tadi meranin psikodrama, menurut kalian gimana sih pemeran yang kalian peranin itu dan yang kalian rasain itu apa? Bahasa pembunuhan. Kalau aku ya sebagai peran pelakor ya dengan selingkuhan itu mungkin bisa lebih hati-hati lagi kalau mau cari pasangan, karena bisa jadi itu udah punya orang itu, dan jadinya kita ngasih muka buat sosok yang diselingkuhinya gitu loh. Udah kan soal laki gitu loh, nggak usah berbutan tuh banyak di luar sana gitu ya. Jadi kalau ada yang rasanya kayak nggak worth it, tukang selingkuh gitu, itu lepasin aja gitu daripada patah hati. Sakit hati gitu kan, buat apa? Betul. Itu aja sih Bu, menurut saya. Oke, selanjutnya ada dari pemeran lain yang ingin menyampaikan. Saya tadi kan saya meranin Nina sebagai teman baiknya si Maya. Ya, sebagai seorang teman yang baik itu, kalau teman lagi kena masalah atau lagi ya galau lah istilahnya, ya kita sebaik mungkin dengerin dia, terima dia, jangan malah menghakimi kayak kalau gini makanya cowok lu selingkuh. Tapi kita harus dengerin dia supaya dia tuh merasa bahwa dirinya ya masih worth it untuk dimiliki. Jadi bukan dia gak worth it, tapi emang laki-lakinya aja yang kurang bersyukur. Gitu Bu. Lagi yang menambahkan kan dari penonton deh, coba menyaksikan.
nggak usah, enggak gue cinta sama dia gitu. Kan dia ada pengalaman pribadi ya. Iya, soalnya ada itu orang. Tapi sebagai teman sih saya ya udah dengerin aja, kalaupun saya nyuruh dia putus, kalau dia belum capek dia nggak bakalan putus. Iya, kok. betul. Jadi tunggu dia capek dulu, baru dia bisa lepas. Tunggu sakit jiwa dulu kan. Iya, Makanya harus ditemenin ya. iya, Oke. harus ditemenin. Gimana dari penontonnya? Mari Wah. menonton. Coba dari Mbak Jana gimana tanggapannya Mbak Jana? Kayak buat bapaknya aja. Oh iya. Gimana tuh Mbak Jana? Pasti kalau diselingkuhin gitu ya mengalami trauma pastinya. Pasti. Udah itu aja. Gimana sih Mbak Jana? Oke, Apa tanggapan nggak ada penyelesaiannya sih Mbak Dina? Maksudnya mungkin bisa Mbak Jana terusin aja kali. Iya, gimana Iya, menurut coba Mbak Jana penyelesaian dari Mungkin bisa berubah. istri itu gimana seharusnya? Mbak Jana tuh tipe yang kayak mungkin dia bisa berubah sama Iya. Bukannya Apa? keluar malah Mbak Jana yang mempertahankan ya? Iya. Belum capek aja. Oh, belum capek aja. kata saya ya. Dan cewek itu juga harus pintar. Oh iya. Jangan ngaruh banget. Jadi bukan ada trauma. Sebenarnya kalau saling membahas itu gak bakal ada ujungnya Iya, ya. betul. Baiknya emang harus diselesaikan. Dihentikan dengan gitu ya, cara Mbak. yang baik. Ya. Waras. Kalau dari Ardinya tadi Ya, Ardi? mungkin saya Syukur di- menjadi Maya. Jangan main belakang di. selingkuhi ya. Iya, apalagi tiba-tiba staycation nih. Saya Nggak boleh. merasa menjijikan gitu ya Bu ya. Iya, cinta kan? Hina sekali. Harusnya saya tahu, sadar kalau kok mau menjalin hubungan baru, ya saya harus Putusin putus dulu. dulu sama yang lama. Jangan disuruh ngelepasin doang. Iya. Ya. Enak tapi. Enggak. Jangan sampai diajak staycation juga, Ji. Iya, awalnya mungkin Ya. coba-coba si Ardi ini. Ya. Iya, lama-lama. Orang. Iya, gara-gara sebuah pengumuman. Untung baru sekali ya, bukan 10 kali gitu ya dia. Ya, damit lah. Amit-amit. Jadi harus bersyukur ya Mas Ya, Adi ya. harus Bersyukur. tahu diri, harus tahu bagaimana cara dia bisa mengakhiri hubungannya dan menjadi orang yang lebih baik lah. Lagi dapatnya udah cantik gitu ya dia, Ya, jangan nyari yang karena lain gitu. Sosok banget itu kan ceweknya. wanita ya, nggak Iya, mungkin. betul. Ya, kalau disakiti sama aja menyakiti Ibu. perempuan. Iya, betul. Ini adalah suara yang terpendam. Sudah selesai. Ibu udah merasakan pernah diselingkuhin? Mungkin pernah dulu ya. Oh iya, Nah, iya, ya gimana? udah. Baik, karena saya sudah mendengar pendapat dari teman-teman, kita akan melakukan sesi terakhir yaitu penilaian segera, yang dimana saya sebagai pemimpin kelompok akan memberikan instrumen kepada kalian semua untuk diisi nanti dan dikumpulkan kembali kepada saya ya. Oke, Bu. Ini bisa deh, Bu. Ya, itu saya kerja. Boleh ngantar sih? Boleh. Asal ya. Bu, besok bareng-bareng, Bu. Bentar lagi selesai ya, berdua. Udah Bu. Bentar lagi ya. Tumben nenek cepat. Ya udah saya langsung. Dan bikin nantinya lama. Kenapa sih, kenapa sih? Ya, mau untuk kopi aja kali. Berasa Mau dijilid kan, mau dijilid? lemah. Makasih ya. Enggak. Jadi, Bakar aja dua orang. Terima kasih ya. Oke.